Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisoh dari Winsus Karyau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi Bimbingan Konseling. Saya mahasiswa PPL SMA Negeri 1 Kampar Timur dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Nuardi MED. Oke, pada video saya kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pergaulan remaja. Sebelum kita membahas mengenai pergaulan remaja, terlebih dahulu kita memahami makna dari remaja itu. Remaja ialah masa peralihan yang ditempuh oleh seseorang dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang dimulai pada usia 13 hingga 21 tahun, yang ditandai dengan ciri-ciri pubertas, adanya kematangan seksual, pertumbuhan jasmani yang telah matang, serta terjadinya perubahan sikap yang menonjol, terutama terhadap teman sebaya, lawan jenis, dan anggota keluarga. Sedangkan pengertian pergaulan ialah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian seseorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan negatif. Pergaulan yang positif itu berupa kerjasama antara individu ataupun antar kelompok. Sedangkan pergaulan negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas. Hal itu harus kita hindarkan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari pergaulan ataupun dari pengertian dari remaja, maka dapat kita simpulkan bahwa pergaulan remaja ialah perkumpulan para remaja dalam lingkup lingkungan tertentu dengan tujuan tertentu. Perkumpulan tersebut dapat berdampak positif ataupun negatif tergantung lingkungan dan para remaja yang bergabung dalam suatu pergaulan tersebut. Jika para remaja lebih condong ke arah negatif, maka remaja tersebut akan mengarah ke pergaulan bebas. Mengapa pergaulan bebas itu muncul? Karena ada faktor penyebab. Apa saja faktor penyebab pergaulan bebas itu? Faktornya satu ialah pergaulan bebas tidak hanya disebabkan oleh lingkungan pertemanan yang kurang baik saja, namun karena rasa ingin tahu dari seseorang tersebut itu sangat tinggi, sehingga akan terjerumus ke pergaulan bebas. Faktor keduanya, pola asuh orang tua juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Karena itu, diharapkan kepada orang tua selalu mengawasi serta mendampingi remaja. Faktor ketiga ialah keadaan keluarga yang kurang harmonis. Keempat, menjalin pertemanan yang kurang baik. Ya, karena pertemanan juga sangat mempengaruhi perilaku remaja. Terkadang remaja merasa sulit untuk menolak karena atas dasar pertemanan. Kelima, keadaan ekonomi. Keenam, kekosongan jiwa. Ketujuh, kemajuan teknologi informasi. Setelah mengetahui faktor penyebab pergaulan bebas, nah bagaimana nih kita dapat mengetahui apakah kita sudah termasuk melakukan pergaulan bebas atau tidak? Caranya dengan cara melihat ciri-cirinya. Apa saja ciri-ciri dari pergaulan bebas itu? 1. Memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan. 2. Suka belanja. Ya, suka belanja, orangnya boros. 3. Menggunakan obatan terlarang atau bahkan narkoba untuk memenuhi keinginannya saja. 4.
kecanduan menonton konten pornografi. Kelima, mengkonsumsi alkohol atau minuman keras. Keenam, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, atau sering malas. Rasa malasnya yang sangat tinggi. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari pergaulan bebas, tentunya kita harus mengetahui juga apa-apa saja contoh pergaulan remaja yang menyimpang di sekitar lingkungan kita. Apa saja itu? 1. Pacaran. Kedua, pengaruh budaya barat. Yang ketiga, memakai narkoba. 4. Berzina. Dan yang kelima, minuman keras. Yang terakhir, tawuran atau berkelahi. Ya, ini sangat banyak dilakukan oleh siswa di jalanan ya. Setelah kita mengetahui apa saja contoh-contoh pergaulan remaja yang menyimpang itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya adab pergaulan remaja itu? Adabnya ialah 1. Menjaga sopan santun. Ya, sopan santun itu sangat diperlukan dalam bertindak ataupun berucap. Karena dengan cara kita sopan santun, kita akan menghargai ataupun dihargai oleh orang lain. Yang kedua, selalu mengajak ke arah kebaikan. Ya, ajaklah teman-temanmu itu ke masjid, sholat berjamaah bareng-bareng, ataupun mengerjakan kelompok. Jangan ajak temanmu itu cabut dari kelas. Nauzubillah ya, jangan. Yang ketiga, saling membantu. Ya, bantulah temanmu yang dalam kesusahan. Nah, maka suatu saat temanmu yang kamu bantu tadi itu akan membantumu. Yang keempat, jujur dan adil. Karena 2 sifat inilah yang harus dimiliki remaja. Yang penting dimiliki oleh remaja. Yang kelima, berjuang mencari ilmu. Tuntutlah ilmu walaupun hingga ke negeri Cina. Oke, sudah tidak terasa ya, kita sudah lama. Oke, sekian pembahasan saya sampai kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhiri kalam, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.